teman-teman, ketemu lagi di Selo Kemana-Mana. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, jadi hari ini aku tuh mau mengajak kalian biar kalian tuh tahu proses kita bisa makan nasi gitu ya teman-teman. Dari padi yang mateng, yang udah panen, kita panen terus jadi gabah yang kita jemur terus baru digiling. Nah ternyata prosesnya lama ya teman-teman. Dan hari ini aku mau ke tempatnya Pak De Joko. Nah jadi Pak De Joko itu adalah tetanggaku. Nah beliau itu berprofesi sebagai penggiling padi keliling. Nah jadi nanti aku mau ngobrol-ngobrol gitu, bagaimana sih cara menggiling padi gitu teman-teman. Teman-teman, sekarang aku udah sama Pak De Joko dan sekarang aku mau wawancara dulu. Nah jadi Pak De sejak kapan sih melakukan usaha ini? Gempa. Waktu gempa. Nah apa sih yang membuat ide usaha ini Pak De? Pertama kali itu kan saya cuma ikutan mbak saya, tenaga mbak saya itu kan dulunya punya tenaga tapi udah nggak jalankan lagi, terus saya yang nerusin. Terus lama kelamaan saya berusaha untuk beli sendiri dan ternyata punya mbak saya itu ternyata mau dijual, terus saya mau beli sendiri gitu. Pak De, kalau biasanya itu muternya itu dari jam berapa dan dari mana sih Pak De? Itu tergantung pelanggan. Oh gitu. Jadi nek misalnya pas waktu panen ya kita harus waktunya harus pagi-pagi banget. Nanti kan banyak yang mau itu minta digiling semua. Jadi kalau waktu mau musim panen ya itu pagi dah jam 6:30 dah setar, nanti pulang paling sore. Kalau musim sepi ya nanti seenaknya Mbak. Jadi jam 10, jam 9 baru berangkat. Pak De, biasanya tuh bulan-bulan apa sih pas panen? Kalau di sini tuh nggak nentu. Jadi panen itu nggak serasi, nggak bisa bareng. Jadi bisa ada yang sekarang panen, ada yang sekarang tandur gitu. Jadi nggak serentak kalau di sini. Kalau pagi biasanya aku dan teman-teman senang sekali menaiki alat gilingannya Pak De Joko. Suara mesinnya terdengar dari rumahku. Itu seperti pertanda. Aku langsung bergegas lari keluar, tak mau ketinggalan. Karena menurutku itu adalah hal yang paling asik yang pernah aku naiki. Tapi kami tidak pernah sampai jalan raya karena itu berbahaya. Kalau misalnya pas belum musim gitu, pelanggannya itu selalu dapat nggak sih? Ya kita cuman adang-adang. Jadi nggak mesti setiap hari itu giling terus. Jadi cuman kalau muter, kalau nggak musim ya kadang nggak. Sehari itu nggak giling, cuman sehari giling 1 bakor, 2 bakor gitu. Pak De, ini tuh bahan bakarnya tuh apa sih? Ini bahan bakarnya solar. Oh solar. Terus ini nama penggilingannya itu apa ya? Ini nama penggilingannya itu jadi nama penggilingan padi poles muter giling. Biasanya kalau tempatnya itu di mana aja Pak De? Saya muternya cuman sekitaran Potoron aja. Wah, aku senang banget bisa mengikuti Pak De Joko untuk bertemu pelanggannya. Karena sudah ada yang menghubungi Pak De Joko untuk menggunakan jasanya. Aduh, mesin menggiling padi ini tidak kuat karena jalan yang tidak rata. Jadi harus diperbaiki dulu dan harus didorong. Bagaimana sih biar dapat pelanggan gitu Pak De? Ya pertama-tama itu harus ramah sama orang-orang sekitar, itu harus ramah, sopan gitu.
Nah, kita udah sampai nih di tempat pelanggannya. Sebelum menggiling, Pak De Joko harus mempersiapkan beberapa alat-alatnya seperti ember itu. Kemudian Pak De Joko akan mengambil gabahnya. Tapi sebelum gabahnya digiling, Pak De Joko harus menimbangnya terlebih dahulu. Pertama mau digiling ditimbang, sudah jadi ditimbang, itu melihat hasilnya jadi berapa gitu. Terus berapa biaya yang dibayar oleh pelanggan sih Pak De? Per kilonya 300 perak. Mengapa sih kalau misalnya kita giling padi itu Pak De, itu kok harus dijemur dulu? Kalau nggak dijemur dulu tuh kenapa sih Pak De? Nah kalau nggak dijemur itu kan di sini lengket, Dek. Oh gitu. Jadi harus dikeringkan dulu, nanti baru digiling, karena kalau nggak kering nanti di sini nggak bisa keluar. Mesinnya kenapa ini Pak De Joko? Kok berhenti? Keran solar itu belum saya buka, itu terus jadi solar itu telat turunnya, jadi agak ngendat gitu suaranya. Selain masalah mesin, ada kendala lain nggak Pak De Joko? Biasanya kan ada di dalam padi itu ada paku, ada baut itu, Mbak. Nah, benda-benda itu juga membuat mesinnya rusak deh, teman-teman. Teman-teman harus fokus, atau enggak berasnya bluber. Perlu berapa kali untuk menggiling hingga berasnya itu bersih sih Pak De? 2 kali. Teman-teman, sekarang Pak De Joko sedang melakukan penggilingan yang kedua kali. Lihat, berasnya lebih bersih ya daripada yang tadi. Apa aja sih yang digiling selain beras putih? Ada beras ketan, ada beras merah, ada beras hitam juga ada. Setelah beras, ada ketan juga yang hari ini digiling. Nah, teman-teman, yang lagi dipegang Pak De Joko itu adalah sekam. Sekam adalah hasil sampingan dari penggilingan padi. Terus kalau misalnya buat kulitnya itu, nanti kulit padinya itu buat apa Pak De? Ya kebanyakan cuma saya buang di tempat-tempat tobong batu bata itu, ya ada yang minta untuk pupuk tanaman-tanaman hias itu. Sedangkan yang ini adalah bekatul. Bekatul bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Ada sebagian juga yang dikonsumsi oleh manusia karena kandungan gizinya yang sangat tinggi. Nah, jadi sebelum gempa itu Pak De Joko ini usaha apa? Dulu pernah kerja di kulit, pernah perak, pernah. Yang terakhir kali itu laden tukang. Penggilingannya sudah selesai. Saatnya Pak De Joko berkemas dan melanjutkan perjalanan pergi ke tempat lainnya. Aku senang sekali hari ini bisa melihat profesi penggilingan padi dari dekat. Meskipun ada beberapa tempat penggilingan padi, tapi beberapa orang lebih suka menggiling padi di penggilingan keliling karena mereka tidak perlu susah-susah menggotong gabahnya. Semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan baru juga ya. Terima kasih ya Pak De Joko karena sudah mau saya wawancara dan sudah memberi waktu luang. Itu tadi teman-teman cerita tentang Pak De Joko. Terima kasih ya teman-teman karena sudah mau menonton video ini sampai akhir. Dan ya teman-teman, sampai ketemu di selo kemana-mana berikutnya. Bye-bye.